Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dipeluk kasih, diutus untuk menggembalakan. Setiap saat kita diajak untuk kembali kepada spiritualitas hati, sebuah cara hidup yang tidak hanya mempercayai Tuhan di pikiran, tetapi mengalaminya secara nyata di kedalaman hati. Hari ini, dua bacaan membawa kita kepada gambaran Allah yang begitu lembut, penuh belas kasih, dan setia mencari yang tersesat. Dalam Yesaya 40, kita mendengar suara penghiburan dari Allah. "Berbicaralah dengan hati kepada Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya telah berakhir." Allah tidak hanya memberi perintah, Ia menyapa dengan hati, menyentuh luka umat-Nya yang telah lama berada dalam penderitaan. Inilah Allah kita, Allah yang melihat luka-luka terdalam dan datang membawa penghiburan. Kemudian Yesaya memberi gambaran indah. Ia menggembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Ia mengumpulkan anak-anak domba di lengannya dan menggendong mereka di dadanya. Bayangkan, kita digendong di dada Allah sendiri. Kita bukan masalah, bukan beban. Kita adalah anak-anak yang dikasihi. Lalu dalam Injil Matius, Yesus menegaskan identitas Allah ini melalui perumpamaan. Gembala yang meninggalkan 99 domba demi mencari satu yang hilang. Secara logis, ini tidak efisien. Tapi kasih tidak mengikuti logika dunia. Kasih mencari, mengejar, menanti sampai yang hilang ditemukan kembali. Inilah Allah kita, Allah yang tidak menyerah atas kita. Dan lebih dari itu, Allah yang mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Maka, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menghidupi sabda Allah ini secara nyata? Pertama, percaya bahwa kita tidak pernah dilupakan.
dalam keheningan hati, dengarkan suara Tuhan yang berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Kita boleh gagal, tapi kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kedua, tidak menyerah pada diri sendiri dan sesama. Jika Tuhan masih mencari kita saat kita tersesat, maka jangan berhenti berharap pada orang lain, bahkan yang paling keras hatinya. Jadilah pembawa harapan, bukan penghakiman. Ketiga, menjadi gembala bagi yang tersesat di keluarga, di komunitas, di tempat kerja. Mungkin ada domba-domba yang hilang, yang perlu didekati, bukan dihakimi. Mungkin mereka tidak butuh nasihat, hanya butuh seseorang yang mau duduk dan mendengarkan. Saudara-saudariku terkasih, dalam semangat spiritualitas, hati kita selalu diajak untuk kembali menjadi gereja yang menggembalakan, bukan hanya mengajar. Gereja yang menggendong, bukan hanya menuntut. Gereja yang berbicara dengan hati, bukan hanya dengan suara. Mari kita menjadi pribadi yang membawa penghiburan, bukan tekanan. Yang mencari, bukan mengusir. Karena itulah yang Tuhan lakukan untuk kita, dan itulah yang Ia harapkan kita lakukan untuk dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.